apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes. Hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, jangan lupa yang pertama siapkan Alkitabnya. Alkitab adik-adik jangan lupa ya disiapkan. Untuk yang kedua, jangan lupa persembahan. Persembahan di tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Untuk yang ketiga, jangan lupa siapkan hati adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi, mari kita bersukaria dengan lonceng gereja. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekarang lonceng gereja. Ting tong bunyi lonceng gereja. Ting tong, ayo teman semua, kita hadir di hadiratnya. Mari puji Yesus Sang Raja. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kasih-Mu Bapa abadi selamanya. Adik-adik, mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Adik-adik, mari kita bernyanyi memasuki gerbangnya. Adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan semangat. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku. Ku bersuka
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka tiliklah Tuhanku kami ini jemaat-Mu, berteguh kesetiaan, pendengarannya umat-Mu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik, kita akan memasuki hukum Taurat. Sebelum kita memasuki hukum Taurat, mari kita menaikkan pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124 ayat 1 dan 2, Roma tu Yesus. Semangat ya. Hatana jakon tuju narodo Yesus pangoluho asa posea ho masailas rohatai muse moloi asian dosabe sai romahita tu surgoi lausona madisi. Ayat yang kedua, Roma tu Yesus undukon ma pambahenanu na sotama nang sesaona dodo sami di bangudar nai masai asian dosabe sai romahita tu sugoi lausona madisi. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari titah ke-6 sampai dengan titah ke-10. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk mendapat melakukan sesuai dengan perintahnya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, kembali kita mengangkat satu lagu pujian dari buku ND nomor 814 ayat 1 dan 3, Saya Jari Au Tuhaku. Saya jari au Tuhanku di nama tangi yang
Wahonam Patkokoi Maau Tuhan Ai maksai gali doai Unang lomoni rohaku Lomoni rohan masau. Marilah kita memohon akan pengampunan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Kaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca epistel kita, mari kita bernyanyi dari buku ND 688 ayat 1 dan 3. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tuhan jojot do marsak do nganhi Allah nasala pambahe nanghi hatang kulang tanah paru lanhi jorana au. Ayat ketiga kita masih bernyanyi bersama-sama. Narodo au sumombaho parsahat melungki Tuhan Tuhan mohon marohana holong urupi au. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini. Itu tertulis di dalam kitab Keluaran 4 ayat 18 sampai dengan 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi,
maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari adik-adik kita naikkan pujian dari buku ND nomor 213, Dung Sonang Rohaku yang semangat. Dung Sonang Rohaku di bawah Yesus persuke hutang di son napos dorohaku di Tuhan tai di pasonan tokto rohaku sonang do sonang do sonang do sonang do di pasonan tokto rohaku. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, Thou hast told me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Marilah kita bersama-sama mengiman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi di pengumuman minggu ini sama Kak Dorina dan Karya. Ya, kita akan pengumuman minggu ini
sebelum kita dengarkan pengumuman, coba kupingnya kita lihat, coba rambutnya dirapikan kanan kirinya. Sudah? Ya, kita sudah mau pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah siapa yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai tanggal 15 Agustus 2021. Saya, ya kakak guru sekolah minggu dan abang guru sekolah minggu, para halado, amang pendeta mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga adik-adik sehat selalu, makin pintar dan makin dekat dengan Tuhan. Pengumuman yang kedua adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, serta sekarang ada tambahan adik-adik. Biasanya kan kita 5M, sekarang kita tambah 1M jadinya 6M. Yang pertama, kita harus memakai masker. Yang kedua, kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Yang ketiga, kita harus jaga jarak. Oke, biar kita terhindar dari virus. Yang keempat, kita harus jauhi dari kerumunan. Lalu yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas ya adik-adik ya. Yang keenam dan yang terbaru adalah menghindari makan bersama. Jadi kalau sekarang jangan dulu makan bareng-bareng ya. Kalau mau makan bareng-bareng sama keluarga aja di rumah. Oke, yang ketiga, kayaknya kakak udah kangen nih ya kak ketemu adik-adik ya. Betul kak. Oke, jadi kita akan ibadah bersama di tanggal 22 Agustus 2021. Kita akan ibadah bersama melalui ibadah online Zoom. Jam berapa? Kita nanti ibadahnya jam 8 pagi ya adik-adik ya. Dan saat ini edisi spesial. Ada yang tahu tanggal 17 ada apa? Ada apa ya kak tanggal 17? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Maka ibadah kita bersama kali ini kita mau pakai dress code. Boleh menggunakan baju berwarna putih atau menggunakan baju berwarna merah ya adik-adik ya. Biar nanti kita semangat untuk kemerdekaan kita. Pengumuman yang keempat yaitu laporan persembahan, mengucapkan terima kasih kepada Amang, Inang, dan adik-adik kami yang sudah mengirimkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang adik-adik kami berikan. Dan berikut ini adalah laporan persembahan yang sudah terkumpul sampai saat ini. Dan juga ditampilkan kembali untuk nomor rekening yang nantinya adik-adik bisa berikan persembahan atas nama Bapak Sindak Roy Simaremare. Lanjut ke pengumuman yang kelima, yaitu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kami yang sudah berpartisipasi dalam cerpen untuk bulletin elektronik sekolah minggu. Jadi adik-adik kami yang sudah berpartisipasi, kami sudah memberikan hadiah untuk kenang-kenangan bagi yang sudah mengirimkan cerita. Berikut adalah foto-fotonya. Pengumuman yang terakhir, berita duka cita. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, kakak kita terkasih, Ketua Guru Sekolah Minggu, Kak Dini Boru Hutasoid. Meninggal di hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, pukul 19:11 di RSUD Balaraja. Pada keesokan harinya telah dilakukan pemakaman yang bertempat di Lio Baru, Sewang, Tangerang. Kita keluarga besar Sekolah Minggu turut merasakan kehilangan kakak kita terkasih Kak Dini dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan yang dari Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Dini
yang telah melakukan pelayanan selama kurang lebih 17 tahun di Sekolah Minggu HKBP Perumnas Tangerang. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 123 ayat 1 dan 5, Salelengho di Tanoon. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberi kami waktu untuk melayani Engkau melalui ibadah ini. Kami mau mengucap syukur atas berkat-Mu melalui kesehatan dan waktu yang baik, hingga kami boleh bergabung dalam ibadah online anak-anak sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan kami pengetahuan dan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Nah, Inang selalu berharap, abang kakak sekolah minggu, abang kakak guru sekolah minggu selalu berharap, dan juga Amang Inang Sintua dan Amang Pendeta selalu berharap adik-adik semuanya yang saat ini sedang mengikuti ibadah online, baik di rumah atau di tempat yang lain, senantiasa di dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Nah, Alkitabnya sudah diambil kan? Sudah di tangan ya? Nah, ayo kita buka firman Tuhan untuk kita hari ini, tertulis di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Inang akan bacakan untuk kita dengarkan bersama-sama ya. Dikatakan demikian. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka memburu menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka
dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini perikop kita firman Tuhan memberikan kita sebuah pelajaran berharga yang patut untuk kita contoh. Firman Tuhan yang berbicara tentang Dia, seorang yang begitu baik karena mampu memaafkan kesalahan daripada saudara-saudaranya yang pernah melakukan kejahatan atau tindakan yang tidak baik. Pertanyaannya, kejahatan apa yang dia terima sehingga dikatakan dia mampu mengampuni mereka dan memiliki kepribadian yang baik? Dia bernama Yusuf. Nah, kita mau melihat peristiwa apa yang terjadi hingga dia mampu memaafkan walaupun dia pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dikatakan Yusuf ini adalah anak kesayangan daripada ayahnya Yakub. Dia punya 11 saudara laki-laki dan punya 1 saudara perempuan. Tapi posisinya, walau dia tidak sebagai anak bungsu, dia mendapatkan perlakuan yang begitu istimewa dari ayahnya Yakub. Perlakuan istimewa yang seperti apa? Ayahnya selalu memberikan dia pakaian-pakaian yang bagus dan selalu memanjakan dia dengan tidak memaksakan Yusuf untuk melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh ke-11 saudara-saudara. Nah, selain Yusuf tadi Inang katakan dia punya 11 saudara. Tentu mereka juga punya nama. Tidak hanya dikatakan saudara punya 11, Yusuf punya 11 saudara. Saudara pertama, saudara kedua, atau saudara ketiga. Mereka masing-masing punya nama. Ada yang tahu namanya siapa? Coba, adik-adik, ada yang tahu tidak? Ada kan di dalam Alkitab? Tapi Inang mau bantu supaya adik-adik kalau ditanya, adik-adik bisa langsung cepat jawab dengan bernyanyi bisa. Jadi tidak harus menghitung dengan jari. Tapi ketika kita menyebutnya dengan cara bernyanyi, hal itu lebih gampang dan lebih cepat. Dulu Inang Pendeta diajarkan untuk mengucapkan nama-nama mereka itu dengan cara menyanyikan seperti ini. Ruben, Simeon, Lewi, Juda, Gad, Naftali, dan Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benjamin, Boruna, Sidina, Goarna. Nah, posisi Yusuf tadi di nomor berapa? Adik-adik masih ingat tidak? Jangan hanya dengar lagunya, tapi tahu di posisi keberapakah Yusuf di sini? Di posisi ke-11. Di posisi yang ke-11. Dia punya adik, tetapi dia justru yang lebih istimewa di hadapan ayahnya Yakub. Nah, kenapa Inang katakan dia menerima tindakan yang tidak baik dari saudara-saudara? Hal itu bermula dari saat Yusuf bercerita kepada ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya tentang mimpinya, yang mengartikan bahwa saudara-saudaranya ini, bahkan orang tuanya, ayahnya sendiri, suatu saat nanti akan tunduk kepadanya. Kalau dikatakan tunduk kepada seseorang, berarti karena dia posisinya lebih tinggi. Padahal kan Yusuf itu anak yang ke-11. Dia punya saudara yang lebih tua darinya ada 10 orang, tambah ayahnya 1. Belum lagi dengan keluarga yang lain. Tapi dikatakan walaupun mereka lebih tua, tapi pada saat itu
mereka ini semua posisinya ada di bawah Yusuf. Mendengar itu, ya pasti saudara-saudaranya dan ayahnya pun kesal. Apa maksudnya dia ngomong begitu? Karena dilihat, karena didengar itu, maka mereka pun merancangkan di suatu harinya tindakan bagaimana caranya supaya Yusuf ini tidak besar omong, supaya Yusuf ini tidak lagi menyombongkan perlakuan yang dia terima dari ayahnya, dan mereka tidak lagi melihat bagaimana Yakub memanjakan dia. Maka ketika saudara-saudaranya ini sedang pergi ke padang dengan membawa ternaknya, menggembalakan ternaknya, lalu mereka merancangkan, Yusuf ini harus diberi pelajaran. Itu bagus gak itu kira-kira adik-adik? Tidak ya. Walau bagaimanapun orang bertingkah sombong, atau walaupun dia adik kita, kalau dia melakukan sebuah sikap yang tidak kita suka, tidak boleh membalaskan itu dengan hal yang tidak baik. Itu yang mau kita lihat yang pertama. Saudara-saudaranya ini kemudian memanggil Yusuf, lalu mereka melaksanakan niat jahatnya dengan menangkap Yusuf, membuka bajunya, lalu mengikat dia, kemudian melemparkannya ke sebuah sumur yang kosong. Setelah itu mereka kemudian berpikir, tidak cukup dia hanya di situ, ayo jual aja. Kemudian Yusuf pun dijual. Penderitaan, kesakitan, tindakan kejahatan dia terima bertubi-tubi ke depannya dari istri Potifar, lalu kemudian juga dari juru minuman atau juru roti ketika dia mengartikan mimpi dipandang sebelah mata, dan juga tindakan-tindakan yang lainnya. Tapi lihatlah adik-adik, walaupun dia menerima perlakuan yang tidak baik, dia tetap menjadi pribadi yang baik. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak pantas, karena menurut dia manusia dicipta untuk melakukan kebaikan. Manusia diciptakan untuk melakukan kebaikan. Maka bagi dia tidak ada prinsip mengatakan kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Menurut dia yang terbaik yang harus selalu diberikan kepada siapa. Dia mampu tetap memaafkan, tidak mengingat-ingat kejahatan atau tindakan yang tidak baik yang dia terima. Dia selalu memberikan sukacita karena dia yakin Tuhan selalu menyertai setiap orang yang benar. Nah, adik-adik tentu ingat dalam doa Bapa kami yang mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga, coba yang kencang, seperti kami juga benar mengampuni kesalahan orang lain. Allah sendiri juga mengajarkan hal yang sama. Ketika Yusuf melakukan itu, Allah juga menghendaki kita semua harus melakukannya. Jangan pernah menciptakan dendam dalam hati. Saat orang melakukan kejahatan kepadamu, jangan katakan, wah, aku harus membalasnya. Saat orang mencubit dirimu, jangan balas dengan cubitan, karena tidak akan pernah selesai. Saat orang memukul dirimu, jangan balas dengan pukulan, karena bisa menerima pukulan balik. Tetapi berikan kepada mereka peringatan yang baik, karena yang mereka lakukan itu tidak pantas. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 133 jelas-jelas mengatakan bahwa sungguh alangkah baik bila sesama saudara hidup rukun, dan diingatkan siapa yang selalu menjaga kerukunan, yang selalu bersikap baik, dikatakan kepada mereka Allah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan
sampai selama-lamanya. Itu yang kita lihat dalam berikut hari ini. Ketika Yakub sudah meninggal, saudara-saudaranya ketakutan. Mereka kekurangan makanan. Satu-satunya tempat mereka bisa menerima makanan untuk melanjutkan kehidupan hanyalah di tempat di mana Yusuf memimpin sebuah daerah. Tapi mereka dibayang-bayangi oleh kejahatan yang mereka lakukan. Mereka takut, jangan-jangan nanti Yusuf akan membalaskan kejahatan. Dugaannya. Tapi adik-adik tahu kan kelanjutannya? Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, Yusuf jelas-jelas sudah memaafkan, mengampuni kesalahan mereka. Bahkan dengan jelas dikatakan, apapun yang menjadi kebutuhanmu, termasuk juga dengan anak-anakmu, semuanya menjadi tanggung jawab. Nah, adik-adikku, dari tindakan Yusuf itu tentu sekali banyak hal yang bisa kita contoh. Salah satunya, dia mampu tetap memaafkan kesalahan orang tanpa merancangkan kejahatan. Bagi dia tidak ada prinsip balas dendam. Kejahatan harus tetap dibalas dengan kebaikan. Karena dia tahu menyimpan kejahatan di dalam hati tidak akan pernah menimbulkan damai sejahtera. Dia tetap menunjukkan kasih lewat menerima mereka, saudara-saudaranya, tanpa mengingat kejahatan atau kesalahan yang mereka lakukan. Kasih yang tidak hanya di mulut, tetapi kasih yang ditunjukkan melalui perbuatan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup. Sebagai orang Kristen yang identik dengan kasih, maka kasih itu harus tetap dilakukan di dalam kehidupan setiap hari kepada siapapun. Walaupun mereka tidak melakukan kebaikan kepada kita, tetaplah tunjukkan rasa kasih supaya mereka mengenal kita dan mengenal yang kita percaya. Kiranya adik-adik sekolah minggu senantiasa melakukan yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Ingat, jangan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Ampunilah kesalahan siapapun yang pernah menyakiti hatimu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Kejadian 50 ayat yang ke-17a. Begini firman Tuhan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kita baca lagi ya bersama-sama. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini, yang mengingatkan kami untuk senantiasa mengasihi dan mampu memaafkan kesalahan orang yang menyakiti hati kami. Bentuklah kami menjadi pribadi baik yang senantiasa meneladani perbuatan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi anak-anak kesukaan yang selalu menyenangkan hati-Mu. Berkati Tuhan keluarga mama papa kami dan juga abang kakak guru sekolah minggu, Amang Inang Sintua dan Amang Inang Pendeta, supaya mereka senantiasa sehat dan memberikan kepada kami pengajaran yang baik, supaya kami senantiasa bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi kegiatan belajar kami, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, supaya kami senantiasa di dalam tubuh yang sehat dan kuat, serta hati yang bersuka cita dalam mengikuti setiap kegiatan belajar. Terima kasih Tuhan, jadikan firman-Mu
untuk menjadi bekal dalam kehidupan kami melalui pribadi kami yang memampukan untuk melakukannya, agar kiranya setiap langkah kami menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 766 ayat 1 dan 2, Janji yang Manis. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, terang dari Tuhanku menyinariku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita melalui doa. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan bersedih ya, karena minggu depan kita akan bertemu lagi untuk ibadah bersama-sama. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dimanapun adik-adik berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!